pembelajaran interaktif Google Classroom dan Edpuzzle. Disusun oleh 1. Atik Azizah Dwi Tri Utami, 2. Vivit Nurizki, 3. Naisa Angka Atkia, 4. Safa Dipani Rajati, 5. Nurhafni Eka Firdianti. Di sini kita akan menunjukkan serta menjelaskan langkah-langkah penggunaan media pembelajaran interaktif Google Classroom dan Edpuzzle dalam proses belajar mengajar. Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu kembali pada materi perdagangan internasional di kelas 9. Selamat belajar semuanya. Tujuan pembelajaran kita yaitu mampu menelaah mengenai materi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama melalui kegiatan ekspor dan impor. Aktivitas menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut dengan ekspor, sedangkan aktivitas menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut dengan impor. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara akan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negerinya karena faktor-faktor tertentu.
Misalnya, Amerika sebagai negara superpower tidak mampu memenuhi kebutuhan negara sendiri karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah, dan sebaliknya negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Nah, sekarang mari kita simak. Terdapat beberapa perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, jumlah barang, dan kualitas barang. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan negara lain disebut dengan comparative advantage. Perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Berikut adalah manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain, seperti di Indonesia yaitu batik tulis. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan terpenuhi. 5. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan hasil sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. 7. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi adanya pengangguran. Hambatan perdagangan internasional. Proteksi, yaitu merupakan kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari China agar harga kain tersebut menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Kuota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota,
Barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Tarif, yaitu kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang terakhir, politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan juga untuk meningkatkan devisa negara. Perdagangan internasional memiliki banyak sekali manfaat untuk suatu negara. Begitu pula dengan kerugiannya, tentu saja ada. Mari kita simak kerugian perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri dalam negeri terhambat. Adanya barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Adanya persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil dapat gulung tikar atau bangkrut. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan materi perdagangan internasional. Silakan anak-anak mengulang kembali materi tersebut. Jangan lupa selalu melakukan gerakan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.